Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang ada di tengah masyarakat sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri sendiri loh. Kenapa begitu? Yuk simak penjelasannya. Halo mahasiswaku, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Ibu Desi Sembiring pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik terkait administrasi, hubungan sekolah, dan masyarakat. So, let's go! Apa itu hubungan sekolah dan masyarakat? Secara etimologis, hubungan sekolah dan masyarakat dikenal dengan istilah School Public Relation. Digambarkan sebagai proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Secara garis besar, Husemas digunakan sebagai mediator antara pihak sekolah dan masyarakat demi tercapainya tujuan organisasi dan harapan masyarakat dengan lulusan yang dihasilkan. Elemen-elemen yang terkandung dalam kegiatan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat, peranan masyarakat dalam pengembangan sekolah agar memenuhi harapan masyarakat, dan adanya kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Prinsip teamwork harus ditanamkan dalam kegiatan Husemas seperti T for together, bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. E for empathy, menjaga perasaan dengan menghargai setiap pendapat dan hasil kerja orang lain. A for assist, saling membantu agar terhindar dari persaingan yang negatif. M for maturity, dewasa dalam menyikapi permasalahan dan bisa mengendalikan diri. W for willingness, menjunjung tinggi keputusan bersama dan mematuhi aturan-aturan yang ada. O for organization, bekerja sesuai dengan aturan yang ada di organisasi dan sesuai dengan tugas serta kewajiban masing-masing. R for respect, saling menghormati satu sama lain untuk menjaga kekompakan kerja. Dan K for kindness, saling berbaik hati, sabar dalam menyikapi setiap karakter anggota. Prinsip Husemas juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap. Tidak ada yang ditutup-tutupi, artinya masyarakat berhak tahu kemajuan sekolah serta prestasi yang dicapai sekolah. Akurat, informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak dibuat-buat dan objektif. Up to date, informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah yang terakhir. Constructiveness, pemberian informasi yang konstruktif dan terstruktur agar masyarakat memberikan respon positif dan paham masalah detail yang dihadapi sekolah. Dan adaptability, program kerja harus disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat, termasuk penyesuaian terhadap aktivitas kebiasaan, budaya dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Lalu, untuk apa sih dilaksanakannya Husemas? Jadi, fungsi kegiatan Husemas adalah untuk menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik, mengidentifikasi segala hal yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat, melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan, dan menciptakan komunikasi dua arah timbal balik. Jadi, intinya, fungsi humas adalah seperti ini. Kenyataannya, hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain adalah komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tindak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa hal yang bisa menjadi alternatif misalnya, adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house kunjungan timbal balik,
dan program kegiatan bersama seperti pentas seni dan perpisahan. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan, seperti teknik tertulis, yakni buku kecil pada permulaan tahun ajaran, mengadakan pamflet, berita kegiatan murid, catatan berita gembira, dan buku kecil tentang cara membimbing anak. Teknik lisan seperti kunjungan rumah, mengundang orang tua dan melakukan pertemuan. Teknik peragaan seperti mengundang masyarakat untuk melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah berupa pameran keberhasilan murid seperti bernyanyi, membaca puisi dan menari. Dan teknik elektronik seperti memanfaatkan telepon, televisi, radio, ataupun jaringan internet sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Lalu, bagaimana proses hubungan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan? Yang pertama, penyusunan program. Ini memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah adalah pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam melaksanakan Husemas, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi melalui 2 kriteria, yaitu efektivitas, sejauh apa tujuan tercapai, dan efisiensi mengenai sumber dan potensi dengan baik. Lalu, bagaimana dengan peran personil sekolah dalam administrasi Husemas? Jadi, guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah sehingga perlu melakukan berbagai kegiatan seperti membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat, dan dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Bagaimana dengan peran kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah? Yang pertama, mendayagunakan orang tua murid, guru dan organisasi tertentu demi kesehatan dan kesejahteraan anak didik, menggunakan organisasi-organisasi untuk membantu personal sekolah dalam menentukan, mengembangkan, dan memahami tujuan sekolah, menerapkan kepemimpinan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam menyelesaikan problema sekolah dan masyarakat, mendorong kunjungan orang tua dan menyediakan fasilitas terhadap kunjungan orang tua ke sekolah dan kunjungan staf ke rumah-rumah siswa, mengembangkan metode pelaporan regulasi yang sistematis kepada orang tua tentang perkembangan sekolah, mendayagunakan partisipasi sekolah dalam program hubungan sekolah dan masyarakat, mengadakan studi dan mempraktekkan teknik-teknik pelatihan guru untuk menghandle public relation, mendayagunakan orang tua dan warga masyarakat untuk meningkatkan program hubungan sekolah dan masyarakat, melihat dengan jelas bagaimana memperbaiki hubungan sekolah dan masyarakat. Humas di sekolah harus bisa membangun dan mempertahankan reputasi positif sekolah, membina hubungan dengan baik dengan media, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan siswa dan masyarakat luas agar sekolah tersebut memperoleh kepercayaan publik. Nah, ternyata penting sekali ya menguasai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sebagai bahan diskusi nanti, coba deh kalian cari tahu penerapan hubungan sekolah apa yang paling efektif diterapkan di Kota Jayapura. Dan kenapa?